Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun meletakkan kakinya dan berkata sambil tersenyum, "Yunsi, baiklah, mari kita kembali setelah kita pergi untuk mengembalikan uang sewa," ucap Tan Yun. "Iya." Yunsi tersenyum, lalu melakukan teknik penyamaran, dan terbang ke udara dengan Tan Yun, dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. "Sialan Xiao Zhang, kamu benar-benar memanggil Yunsi dengan penuh kasih sayang," ucap Qi Gong menahan amarahnya dan mengorbankan perahu ilahi. Dengan lambaian lengan kanannya, kekuatan tak terlihat menyeret semua mayat dan terbang bersama Qi Li yang terluka ke Shenzhou. Detik berikutnya, Qi Gong mengendarai Shenzhou ke langit dan menghilang ke langit. Karena kecepatannya yang sangat cepat, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Alasan mengapa Qi Gong tidak membiarkan semua orang melihat dengan jelas adalah hanya untuk menyelamatkan beberapa wajah dari Grand Marshal's Mansion di Dongzhen. Setelah Qi Gong dan Qi Li pergi, tirai tipis yang menghalangi orang untuk menonton menghilang. Setelah semua orang menemukan bahwa tidak ada seorang pun, mereka semua berspekulasi bahwa Tan Yun dan Yunsi sudah mati. Pada saat ini, di bawah sinar bulan yang kabur, di atas sebuah paviliun, 8 pria bertopeng hitam sedang berbicara. "Penjaga toko meminta kami untuk membunuh pasangan itu, tetapi sekarang mereka pergi, mungkinkah mereka dibunuh oleh Grand Rumah Marsekal di Dongzhen?" "Yah, itu sangat mungkin." Pada saat ini, seorang pria bertopeng hitam di kepalanya melepaskan kesadarannya dan menemukan Tan Yun dan Yunsi di kerumunan yang tak ada habisnya. "Aneh. Pemuda berambut putih bernama Xiao Zhang itu terluka, tapi dia tidak dibunuh oleh Qi Gong. Bagaimana Qi Gong bisa menyelamatkan mereka?" Salah satu dari mereka berkata melalui transmisi suara, "Bos, siapa yang peduli, bagaimanapun, tugas kita adalah menemukan kesempatan untuk membunuh mereka, mengapa kita ingin melakukan begitu banyak? Iya, ikuti mereka, dengarkan perintah saya dan lakukan lagi." Tan Yun yang berjalan berdampingan dengan Yunsi, mengangkat alisnya dan berkata, "Yunsi, ada 8 indera ilahi yang mengunci kita," ucap Tan Yun. Kerutan Yunsi samar, "Qi Gong belajar identitasku dan memberinya 10.000 keberanian, dia tidak berani mempermainkan kita, mungkinkah itu dikirim oleh Wan Laofeng, penguasa Wan Baosenge," ucap Yunsi. "Mereka semua adalah kaisar suci leluhur, Anda tidak perlu mengingatnya." "Oh, omong-omong, Yunsi, mengapa saya merasa bahwa Qi Gong tertarik pada Anda?" ucap Tan Yun. Yunsi mengangguk, "Ya, namun, saya tidak menyukainya," ucap Yunsi. "Saya tidak suka dia benar," Tan Yun berkata melalui transmisi suara, "intuisi memberitahu saya bahwa orang ini sangat lihai dan munafik," ucap Tan Yun. Setelah beberapa saat, Tan Yun dan Yunsi setelah tiba di aula utama markas penyewaan, mengembalikan token stan, dan mengambil kembali setoran 1 juta batu leluhur berkualitas tinggi, terbang melintasi langit malam seperti sepasang dewa dan terbang menuju istana jauh di kota leluhur Shizhou. 3 jam kemudian, malam sudah dalam. Ketika Tan Yun dan Yunsi akan tiba di istana, sebuah seringai muncul di sudut mulut Tan Yun, tetapi langit malam di belakang mereka yang tiba-tiba meledak dengan 8 sinar pedang setinggi puluhan ribu kaki. Boom, boom, langit malam runtuh berkeping-keping, dan 8 sinar pedang kekuatan leluhur dengan atribut berbeda melahap mereka ke arah Tan Yun. 8 semut, keluar, ucap Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap langit malam yang kosong, dan menggunakan mata surgawi Hongmengnya. Tiba-tiba, 8 cahaya pedang menghilang, dan 8 pria bertopeng hitam dilepaskan dari kehampaan dengan terlihat kusam muncul. "Katakan, apakah tuanmu di belakang layar Wan Chen?" ucap Tan Yun bertanya tanpa ragu. "Iya." 8 mengangguk. "Wan Laofu, aku akan menemukanmu untuk menyelesaikan masalah," Tan Yun berkata pada dirinya sendiri dengan mata muram, lalu melirik ke 8 orang itu, "Temukan tempat di mana tidak ada orang di sana untuk bunuh diri," ucap Tan Yun. "Iya." Setelah itu 8 orang menjawab, mereka terbang dengan cepat Tan Yun. Setelah 8 pembunuh pergi, Yunsi tidak terbang menuju istana di depannya, tetapi berkata, "Tan Yun, kita akan segera memasuki istana, aku akan menceritakan tentang hal-hal di istana," ucap Yunsi. "Baiklah," ucap Tan Yun mengangguk.
Yu Yunxi menjentikkan lengannya dengan ringan, dan setelah memasang penghalang kedap suara, dia berkata, Permaisuri Liu saat ini adalah musuh yang membunuh ibuku, dia memiliki 2 putra dan 1 putri. Pangeran Yu Cheng dan putri ketiga, dia melahirkan Yu Yunyi dan pangeran kelima Yu San, putra mahkota kejam, putri ketiga seperti ular, dan pangeran kelima adalah yang paling berbahaya. Putri ketiga Yu Yunyi, dia selalu menyukai Qigong, dan orang yang ingin didapatkan Qigong adalah aku, jadi dia yang paling membenciku. Kecuali ketiganya, pangeran kedua Yu lahir dari selirke, yang tampaknya tidak memiliki ambisi, tetapi pada kenyataannya dia adalah serigala yang mengintai untuk mendapatkan tahta, batu sandungan terbesarnya adalah pangeran tertua, putra mahkota. Adapun pangeran keenam, Yuen, dia bukan orang baik. Jika Anda bertemu orang-orang ini, Anda harus berhati-hati. Bagaimanapun, Anda adalah pengawal pribadi saya atas nama, saya khawatir mereka akan mempermalukan Anda karena saya. Disebutkan, terutama Pangeran Yu Cheng, putri ketiga Yu Yunyi, dan pangeran kelima Yu San, mereka tidak baik untukku, mereka tidak banyak berinteraksi, jadi biasanya, mereka tidak akan merepotkanku, ucap Yu Yunxi. Kata Tan Yun Yunxi, bagaimana dengan pangeran keempat, ucap Tan Yun. Yu Yunxi menghela nafas, pangeran keempat adalah seorang jenius, hanya saja surga cemburu pada Ying Chai, dan dia sudah lama mati, ucap Yu Yunsu. Tan Yun menambahkan, ceritakan padaku tentang faksi-faksi dinasti leluhur di Shizu hari ini, ucap Tan Yun. Yu Yunxi mengangguk dan menjelaskan, ini terutama dibagi menjadi 3 faksi utama, itu agar menakuti bahwa beberapa orang akan memberontak, ayahnya tidak mengangkat panglima tertinggi seluruh pasukan, tetapi hanya mengangkat 4 jenderal. Grand Marshal Dongzhen juga Marsekal Qi, dan dia adalah orang kepercayaan ayahku. Marsekal Nanzhen adalah kakak laki-laki selirke dan paman dari pangeran kedua, jadi dia secara alami adalah pangeran kedua. Grand Marshal Shizhen dia milik pangeran, dan untuk Grand Marshal Beizhen, dia milik pangeran ke-6. Adapun pangeran dan pangeran kelima, mereka adalah rekan senegaranya, tetapi pangeran kelima pasti menginginkan tahta, dan itu hanya masalah waktu untuk melawan pangeran. Dan paviliun 10.000 harta karun di Jalan Anding di Dongzhen adalah sumber utama kekayaan pangeran ke-6, ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, Tan Yun berkata, baiklah, saya telah mengingat semua ini, bagaimana dengan para menteri di pengadilan, ucap Tan Yun. Yu Yunxi tersenyum dan berkata, kecuali untuk setia kepada ayah dan kaisar saya, sebagian besar orang lain hanya diam, duduk dan menonton pertempuran antara pangeran kedua, pangeran ke-6, dan pangeran kelima. Tentu saja ada juga beberapa orang yang setia kepada 4 pangeran, ucap Yu Yunxi. Tan Yun menghela nafas, itu sama setiap saat, keluarga kaisar yang paling kejam, itu benar, ucap Tan Yun. Iya, Yu Yunxi menghela nafas dan menatap Tan Yun, bibirnya terbuka ringan, suaranya menyenangkan, Tan Yun, jika suatu hari, aku membunuh Permaisuri Liu untuk membalaskan dendam ibuku, dan ingin meninggalkan istana impersonal ini, maka Anda bersedia membawa saya berkeliling, ada terlalu banyak tempat di alam leluhur agung yang belum pernah saya kunjungi, ucap Yu Yunxi. Tan Yun berkata sambil tersenyum, jika ada kesempatan, tentu saja saya bisa, ucap Tan Yun. Yu Yunxi mengangkat penghalang sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, Xiao Zhang, ikuti putri ini kembali ke istana, ucap Yu Yunxi. Bawahan patuh, ucap Tan Yun menggerakkan sudut mulutnya dan mengikuti di belakang Yu Yunxi. Setelah setengah jam, dia terbang turun ke udara di luar istana yang megah. Bawahan telah melihat putri ketujuh. Di bawah menara istana, penjaga itu membungkuk dalam-dalam pada Yu Yunxi. Bawahan telah melihat putri ketujuh, di kedua sisi menara, ratusan ribu prajurit ilahi membungkuk kepada Yu Yunxi. Tidak perlu hormat, ucap Yu Yunxi berhenti berbicara dengan dingin, melihat kembali ke arah Tan Yun, dan berkata, biarkan saya perkenalkan kepada Anda, namanya Xiao Zhang dan dia adalah pengawal pribadi putri ini, mulai sekarang, jangan mempermalukannya mengerti, ucap Yu Yunxi. Semua perwira dan pria berkata serempak, bawahan mengerti. Setelah itu, di bawah tatapan hormat semua perwira dan pria, Tan Yun mengikuti Yu Yunxi ke dalam istana. Saat terbang, Yu Yunxi menjelaskan tata letak istana kepada Tan Yun, yang penting bagi para pangeran, selir, dan lain-lain,
dan aula utama tempat orang tinggal. Setelah 1 jam penuh, ketika malam berangsur-angsur memudar, Yu Yunxi membawa Tan Yun keluar rumah besar yang indah dan unik, yaitu rumah putri ketujuh. Ini, Yu Yunxi tersenyum, masuklah, Huan Jing Shenlou ada di mansion, ucap Yu Yunxi. Mata Tan Yun berbinar ketika dia mendengar menara Dewa Meraj. Bawahan telah melihat putri ketujuh, ucap, ratusan penjaga yang menjaga mansion segera memberi hormat. Ya, Yu Yunxi menyelesaikan kata-katanya, dan berkata lagi, masuk, panggil semua orang di mansion, dan berkumpul di luar istanaku, putri ini memiliki sesuatu untuk diumumkan, ucap Yu Yunxi. Bawahan patuh, ucap para penjaga segera memasuki mansion. Kemudian, Tan Yun dan Yu Yunxi memasuki mansion. Mansion itu tidak besar, hanya radius 100 sen, namun, keindahan pemandangan di mansion itu tidak kalah dengan surga, dan di tengah mansion, ada menara mimpi yang menonjol dari kerumunan, dan itu cukup megah. Itu adalah menara Dewa Meraj. Sesaat kemudian, Tan Yun dan Yu Yunxi datang ke istana putri ketujuh. Pada saat ini, hampir 1.000 orang telah berkumpul di luar istana. Di antara mereka, ada lebih dari 900 penjaga. Ada puluhan orang dan pelayan. Di depan semua orang berdiri seorang wanita parubaya, yang merupakan perawat basah Yu Yunxi, yaitu Guan Feng yang juga pengurus rumah tangga dari rumah putri ketujuh. Puan kecil, semua orang ada di sini, ucap Guan Feng tersenyum. Iya, Yu Yunxi tersenyum manis. Bawahan telah melihat putri ketujuh. Para pelayan telah melihat tuan kecil. Para penjaga dan pelayan memberi hormat kepada Yu Yunxi satu demi satu. Tidak ada hadiah, tolong, Yu Yunxi berkata, aku mengumpulkan semua orang begitu awal untuk memperkenalkan seseorang kepada semua orang. Namanya Xiao Zhang, dia adalah teman putri ini, dan mulai sekarang dia juga akan menjadi pengawal pribadi putri ini. Mulai sekarang, semua orang adalah keluarga, dan kami ingin hidup harmonis dengan Xiao Zhang mengerti, ucap Yu Yunxi. Semua orang dengan hormat berkata, bawahan, budak, dan pelayan patuh. Sebelum Guan Feng pergi, semua orang pergi. Pengasuh, apakah ada yang salah, ucap Yu Yunxi maju selangkah dan meminta tangan Guan Feng. Putri ketujuh, karena kamu kembali, kamu harus pergi untuk menyambut ayah kerajaanmu sesegera mungkin besok pagi. Jangan biarkan siapapun mengambil kepangmu dan membuat keributan, desak Guan Feng. Jangan khawatir, aku tahu, Yu Yunxi tersenyum dan berkata, Xiao Zhang dan aku memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi ayo pergi dulu, ucap Yu Yunxi. Oke, Guan Feng tersenyum manis. Setelah itu, Yu Yunxi dan Tan Yun melewati halaman yang indah, berubah menjadi 2 sinar cahaya dan melayang ke langit, dan pada saat berikutnya, mereka terbang ke puncak menara Dewa Meraj. Yu Yunxi mengulurkan jari giok yang ramping, menunjuk ke sebuah sumur kuno yang tergantung di depannya, dan tersenyum ringan. Sumur ini disebut sumur Changsheng, dan itu menghadap ke orang-orang biasa di alam semesta yang lebih rendah. Aku akan membukanya untukmu, biarkan kamu dan keluarga di alam Dewa Hongmeng bertemu, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tidak sabar menunggu, dan menyapa satu demi satu. Dalam tatapan penuh harap Tan Yun, Yu Yunxi mengorbankan sebuah tanda, dan dalam sekejap dia berpikir, seberkas cahaya dilepaskan dari tanda itu, menutupi sumur Changsheng. Bas! Ketika saatnya tiba, kekosongan itu sedikit beriak, dan sumur Changsheng Jing naik ke langit dengan sinar cahaya berwarna-warni, yang luar biasa indah. Tan Yun, itu dihidupkan, kamu hanya perlu berbaring di sumur kehidupan bersama dan mengendalikannya dengan pikiranmu, dan kamu dapat melihat tempat manapun di alam semesta yang lebih rendah yang ingin kamu lihat, ucap Yu Yunxi tersenyum. Terima kasih Yunxi, ucap Tan Yun tampak bersyukur. Kita adalah teman, kamu menyelamatkan hidupku lagi, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih, ucap Yu Yunxi dengan tulus. Baiklah, ucap Tan Yun mengangguk dan berjalan menuju Changsheng Jing. Setelah beberapa napas, di alam semesta yang lebih rendah, di alam ilahi Hongmeng, di kota bagian dalam kota ilahi Hongmeng, di puncak gunung ilahi Hongmeng. Pada saat ini, di puncak gunung ilahi Hongmeng, angin kencang tiba-tiba mengamuk, dan pusaran langit muncul di langit. Tidak, ada situasi, ucap prajurit ilahi yang menjaga istana ilahi Hongmeng tampak ngeri, dan ketika dia hendak memasuki istana ilahi Hongmeng, sebuah suara bersemangat di langit melampiaskan, ayah, ibu, kakek, aku Tan Yun cepat keluar, ucap suara itu.
Prajurit suci itu berhenti sejenak dan melihat ke langit, tetapi melihat wajah familiar yang tidak lagi familiar muncul dari pusaran langit. Hongmeng, Tuan Dewa Leluhur Hongmeng, apakah itu kamu? Ucap prajurit surgawi itu sangat bersemangat sehingga dia lupa untuk sujud. Itu benar, ini aku, ucap Tan Yun. Wajah raksasa Tan Yun menatap prajurit sihir dan berkata, pada saat ini Tan Yun telah mengangkat teknik penyamaran. Bagus, Dewa Leluhur Tuan Hongmeng, Anda baik-baik saja. Prajurit dewa itu menghadap Tan Yun dan tiba-tiba berlutut, sujud kepada Dewa Leluhur Tuan Hongmeng. Pada saat ini, seluruh kota Dewa Hongmeng, puluhan miliar dewa tentara dan warga, semua mereka melihat Tan Yun. Mereka sangat bersemangat sehingga mereka berlutut dan membungkuk ke arah Gunung Suci Hongmeng. Suara pasang melanda langit, memberi hormat kepada Dewa Leluhur Hongmeng, ucap orang-orang. Siapa dia, mengapa dia dikagumi oleh begitu banyak orang, ucap Yu Yunxi bingung di dalam hatinya. Pada saat yang sama, sosok muncul di istana surgawi Hongmeng. Melihat sosok-sosok ini, air mata Tan Yun kabur dalam sekejap, dari penglihatannya, dia melihat kakek tua, orang tua, ayah mertua dan ibu mertua. Yuner, Feng Jingru menatap wajah Tan Yun di langit, dan air mata keruh kerinduan mengalir di pipinya, menangis dengan gembira. Yuner, anak ibu yang baik, ucap Feng Jingru. Yuner, ucap Tan Feng juga menangis teropong. Yuner, cucu kakek yang baik, ucap Tan Changchun tersedak. Tan Yun menatap orang tua dan kakeknya, setelah 90.000 tahun menghilang, kakeknya tidak lagi bersemangat. Setelah 90.000 tahun, orang tuanya memiliki uban. Yuner tidak bisa menemanimu, itu adalah kesalehan Yuner yang tidak berbakti, ucap Tan Yun. Air mata Tan Yun menetes, dan Yu Yunxi yang ada di belakangnya, mengerucutkan bibir merahnya, merasakan hal yang sama. Yuner, ibu dan ayahmu tidak menyalahkanmu. Jangan salahkan dirimu sendiri, melihat bahwa kamu aman dan sehat, ibu dan ayahmu, dan kakekmu akan lega, ucap Feng Jingru dengan cemas ekspresi. Nak, ada apa dengan rambutmu, mengapa putih, ucap Feng Jingru. Ibu, kamu tidak perlu khawatir, anak ini baik-baik saja, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, dia menyapa ayah mertua dan ibu mertuanya lagi. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Ling Xia, plok. Ling Xia berlutut dan menatap Tan Yun, putri Ling Xia, aku telah melihat ayahku, ucap Ling Xia. Cepat bangun, ucap Tan Yun tersenyum dan menangis. Putri telah melihat ayah, ucap Sue Ying. Sue Ying berlutut ke arah Tan Yun, menangis bahagia. Oke putri ayah yang berharga, ucap Tan Yun berhenti tertawa, dan tiba-tiba menemukan sesuatu, matanya melebar. Karena dia melihat bahwa Suan Yuan Changfeng juga berada di puncak gunung ilahi Hongmeng, dan di sampingnya ada seorang gadis dengan air mata berdiri. Gadis itu hanyalah manusia biasa, ya Tuhan, alamnya sangat rendah. Kamu, mata Tan Yun basah lagi, dan suaranya bergetar karena dia terlalu bersemangat. Kamu, apakah kamu Ren Yingying, ucap Tan Yun. Ren Yingying di mulut Tan Yun adalah reinkarnasi dari Tuoba Yingying. Di masa lalu, untuk bersama Suan Yuan Changfeng, Tuoba Yingying bunuh diri dan bereinkarnasi di dunia fana. Yah, gadis yang ada di seluruh pelosok negeri dan kota itu gemetar hebat, air matanya menetes, lalu dia mengeluarkan tangisan berisi kerinduan yang tiada habisnya. Kak, saya Yingying, ucap Ren Yingying. Hanya dalam beberapa kata, air mata menggenang di mata Tan Yun, bagus sekali, saudara perempuan saya bereinkarnasi. Saudara perempuan saya bereinkarnasi, dan dia memiliki ingatan sebelumnya, ucap Tan Yun. Ren Yingying tersenyum dan menangis. Saudaraku, Yingying merindukanmu, ucap Ren Yingying. Aku juga merindukanmu, ucap Tan Yun berteriak. Kakak, tahukah kamu, saya akhirnya memiliki hati, Ren Yingying menangis bahagia. Saya akhirnya menjadi wanita seutuhnya, saya sangat mencintai Changfeng, dan dia juga sangat baik kepada saya, ucap Ren Yingying. Itu bagus, ucap Tang Yun menangis. Pada saat ini, ketika dia melihat orang tuanya, kakeknya, Yingying, dan putrinya, dia sangat emosional. Puan, aku juga merindukanmu, ucap Tian Luolong Xiongwang menyeringai. Dan aku, kera iblis juga bergema. Puan, aku juga merindukanmu, ucap singa, naga emas, dan binatang buas lainnya telah membuka mulut mereka. Aku juga merindukanmu, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia menyeka air matanya,
menatap Sue Ying, dan mendesak, "Yinger, di mana ibumu dan yang lainnya?" ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, Sue Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, dan semua orang di puncak Gunung Suci Hongmeng tercengang. Segera setelah itu, wajah semua orang sangat berubah. Melihat ekspresi orang-orang dan binatang buas di matanya, Tan Yun memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, Feng Jingru tampak panik dan berkata, "Yuner, 10.000 tahun yang lalu, Yukin, King Cheng, Xiao dan yang lainnya terlalu mengkhawatirkanmu, jadi mereka terbang ke dunia leluhur yang hebat," ucap Feng Jingru. Hati Tan Yun tenggelam, dia khawatir tentang istrinya, tunangan akan menghadapi kejadian tak terduga. Agar tidak khawatir ibunya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Ibu, jangan khawatir, sekarang anak-anak berada di alam leluhur tertinggi, mudah untuk menemukan mereka," ucap Tan Yun. "Apakah kamu berkata dengan benar?" Feng Jingru bertanya. "Kamu tidak boleh menipu ibumu," ucap Feng Jingru. "Tentu saja itu benar," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "aku tidak akan berbohong padamu." "Oh benar kan, Zenji, Suzen dan yang lainnya juga datang ke alam leluhur agung," ucap Tan Yun. "Iya." Feng Jingru berkata, "Semuanya hilang, kamu tidak perlu khawatir tentang ibu memiliki Lingxia," ucap Feng Jingru. Pada saat ini, Lingxia mengambil langkah maju, menatap Tan Yun dan berkata dengan tulus, "Ayah, Anda pernah membesarkan putri Anda menjadi dewasa, tetapi putrinya mengkhianati Anda. Jangan khawatir, saya akan merawat dengan baik kakek nenekku," ucap Lingxia. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Oke, anak baik, ayah percaya padamu," ucap Tan Yun. Pada saat ini, suara Yu Yunxi datang dari telinga Tan Yun. "Tan Yun, saatnya untuk menutup, sumur Changsheng hanya bisa dibuka sesaat setiap 100 tahun, ucap Yu Yunxi. "Oke," setelah Tan Yun menjawab, dia menatap semua orang dan berkata, "Nanti aku punya kesempatan untuk mengunjungimu lagi," ucap Tan Yun. "Oke," Feng Jingru menjawab, tiba-tiba berpikir tentang sesuatu, mereka buru-buru berteriak, "Yuner, Xianer dan yang lainnya mengatakan bahwa setelah mereka terbang ke alam leluhur agung, jika mereka tidak dapat menemukan Anda, mereka akan pergi ke wilayah timur alam leluhur agung. Mereka juga mengatakan bahwa jika Anda kembali dan mencari tahu setelah mereka pergi, biarkan Anda pergi ke wilayah timur alam leluhur agung untuk menemukan mereka," ucap Feng Jingru. Mendengar ini, Tan Yun sangat bersemangat, "Oke saya tahu, dan semua orang dengarkan, tidak ada yang boleh terbang ke alam leluhur agung untuk saat ini, dan kemudian terbang ketika saya mengatakan mereka bisa terbang," ucap Tan Yun. Tan Yun berkata, cahaya warna-warni Changshengjing menghilang, dan wajah raksasa Tan Yun di langit di atas gunung suci Hongmeng menghilang. Setelah sumur ditutup, senyum di wajah Tan Yun menghilang, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Yu Yunxi awalnya ingin bertanya kepada Tan Yun mengapa dia begitu bermasalah, dia memiliki begitu banyak istri, dan hal-hal lain, dia memandang Tan Yun yang bermartabat dan cemas, tetapi dia tidak bisa bertanya. "Tidak, aku harus menemukan cara untuk menemukan jejak mereka. Aku ingin tahu apakah mereka aman sekarang," ucap Tan Yun mengepalkan tangannya. "Jangan khawatir, aku akan menemukan ayahku dan memintanya mengirim seseorang untuk menemukan istrimu," ucap Yu Yunxi. "Sama sekali tidak," Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "jika aku menyusahkan ayahmu untuk mengirim seseorang untuk mencari mereka, bagaimana jika beberapa pasukan di wilayah ilahi Dongzu dengan sengaja menangkap mereka dan membuat kondisi dengan ayahmu," ucap Tan Yun. "Apa yang kamu katakan juga benar," Yu Yunxi mengerutkan bibirnya, "apa yang akan kamu lakukan, apakah kamu ingin menemukannya sendiri? Tetapi jika kamu pergi, perjalanannya panjang, dan dengan kecepatan alammu, Anda tidak akan dapat mencapai Dongzu tanpa puluhan ribu tahun, di domain dewa, bahkan jika mereka tiba, ketika domain dewa benua timur begitu besar, kapan Anda dapat menemukannya sendirian," ucap Yu Yunxi. Tan Yun berpikir sejenak sementara, tetapi tidak menjawab, tetapi berkata, "Yunxi, Anda juga tahu bahwa saya adalah ras dewa kuno abadi, dan sangat mungkin adalah Tian yang ditinggalkan oleh leluhur kita di makam dewa menelan surga, yang berada di bawah kendali dinasti leluhurmu. Bisakah kamu membantuku mendapatkan tempat untuk masuk?" ucap Tan Yun. Yu Yunxi mengangguk berat, "Ya." "Yunxi, berapa lama sampai makam dewa menelan surga buka?" tanya Tan Yun.
Masih ada lebih dari 29.900 tahun, kata Yu Yunxi. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, saat ini, saya hanya perlu menyusahkan orang tua kuil Tianmen, Dao Kun, dan membantu saya menemukan mereka. Sebelum makam dewa menelan dewa dibuka, saya akan bekerja keras untuk berkultivasi dan meningkatkan wilayah saya, ucap Tan Yun. Yu Yunxi berkata, oke, kalau begitu saya akan mencari orang kepercayaan dan pergi ke kuil Tianmen untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Tan Yun, ikut aku, ucap Yu Yunxi. Setelah itu, Tan Yun mengikuti Yu Yunxi dan terbang turun dari Huanjing Divine Tower. Setelah beberapa saat, ia mendarat di halaman belakang mansion. Guru, murid mencarimu untuk sesuatu, teriak Yu Yunxi. Anak magang, mengapa kamu mencari guru, ucap suara itu. Ketika suara tua itu terdengar, seorang lelaki tua berusia 80-an, dengan senyum ramah, muncul dari udara tipis di depan Tan Yun. Orang tua itu adalah guru Yu Yunxi, yang dikenal sebagai Dao Qing Dazun. Tan Yun tidak bisa melihat alam orang tua itu, jadi dia buru-buru membungkuk dan berkata, Xiao Zhang telah melihat senior, ucap Tan Yun. Iya. Dao Qing mengangguk dan menatap Yu Yunxi. Guru, Yu Yunxi maju selangkah, memegang pergelangan tangan Dao Qing, dan berkata, Guru, murid ingin mengundang Anda untuk mengunjungi kuil Tianmen secara langsung, ucap Yu Yunxi. Mengapa Anda pergi ke kuil Tianmen, ucap Dao Qing Dazun bertanya. Bantu temanku Xiao Zhang dan sampaikan beberapa berita, ucap Yu Yunxi. Bantu anak ini, Dao Qing Dazun menggerakkan sudut mulutnya, anak magang, orang seperti apa guru? Menurutmu guru seperti menjalankan tugas untuk orang lain, ucap Dao Qing Dazun. Guru, Yu Yunxi bergoyang. Ini adalah pertama kalinya Tan Yun melihat Yu Yunxi bertingkah seperti anak manja di lengan King Dazun. Guru, Anda berjanji oke, ucap Yu Yunxi. Oke, saya berjanji kepada Anda sebagai guru, dan saya akan pergi sendiri. Dao Qing memandang Tan Yun, anak kecil, beritahu saya berita apa yang harus disampaikan. Kepada siapa harus meneruskannya, ucap Dao Qing Dazun. Berikan itu kepada orang suci dari bintang 4 seni Dao Kun, ucap Tan Yun. Apa, anak kecil Dao Kun? Dao Qing Dazun berkata dengan bingung, terakhir kali aku melihatnya, dia baru saja berjalan, dan sekarang dia adalah seorang suci dari wilayah bintang 4 seni, ucap Dao Qing Dazun. Apa kamu kenal, ucap Tan Yun terkejut. Tentu saja aku mengenalinya, ucap Dao Qing. Setelah Dao Qing selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ada jejak kesedihan di matanya yang mendung, jadi dia kembali normal, dengan sengaja mengubah topik pembicaraan, dan berkata, oke, berita apa, ucap Dao Qing Dazun. Melihat pihak lain penuh minat, Tan Yun berkata di dalam hatinya. Mungkinkah Dao Qing memiliki hubungan dengan kuil Tianmen? Orang ini mengatakan bahwa Dao Kun masih kecil, jadi sudah berapa lama dia menjadi monster tua, ucap Tan Yun berkata dengan kebingungan di dalam hatinya. Melapor kepada para senior, tolong beritahu orang tua suci Dao Kun dan biarkan dia membantu para junior menemukan orang-orang ini, ucap Tan Yun. Bas. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan Pengzu dilepaskan, memadatkan gambar memori dari kehampaan. Pada gambar memori, setelah seorang wanita menakjubkan tinggal selama 3 napas, dia terus berubah. Wanita menakjubkan ini adalah tentu saja Yu Qin, Xiao, Tang Mengyi, Tang Xinying, Suan Yuanru, Feng Qingcheng dan istri dan tunangan Tan Yun lainnya, serta Shen Suzhen, Zhen Ji, Murong Sishi dan wanita lainnya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.